Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas partai sangat menarik antara Edward Lasker berhadapan dengan George Alan Thomas tanggal 29 Oktober 1912 dalam kejuaraan bertajuk Casual Game di London, Inggris. Saking bagusnya partai ini sampai-sampai mendapat label khusus yaitu Fatal Attraction. Dan kami juga tertarik memberi judul video ini kemenangan terindah yang pernah ada. Raja meninggal di jantung pertahanan lawan. Sekadar informasi, Edward Lasker adalah pecatur Jerman Amerika bergelar Master Internasional. Sedangkan George Alan Thomas juga adalah pecatur papan atas yang 2 kali menjadi juara catur Inggris. Di partai ini kita akan melihat pengorbanan luar biasa yang diiringi rangkaian langkah super presisi yang membuat kita pasti terkagum-kagum. Oke, siapkan fokus dan bersiaplah tercengang. Mari kita mulai. Dalam permainan kali ini, Edward Lasker memegang buah putih dan George Alan Thomas memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 dan E6. Putih lanjut dengan mengembangkan kudanya ke F3. Hitam membalas dengan agresif pion F5. Ini dikenal dengan pertahanan Belanda atau Dutch Defense. Edward Lasker lalu mengeluarkan kuda satunya ke C3 dan dijawab hitam dengan kuda F6. Putih mengeluarkan gajah gelapnya ke G5 mengepin kuda. Hitam menambah pengawalan untuk kudanya dengan gajah ke F7. Edward Lasker mengawali pertukaran perwira di langkah kelima dengan gajah kali kuda. Dan hitam membalas gajah kali gajah. Putih lalu mendorong pion ke E4 menantang pertukaran di petak pusat. George Alan Thomas menerima pertukaran pion kali pion dan tentu dibalas oleh Edward Lasker kuda kali pion. Hitam lalu pion B6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Putih terus merangsek menyerang dengan menerbangkan kuda ke E5. Dan di langkah ke-8, George Alan Thomas melakukan rokade sayap raja. Putih lalu mengeluarkan gajah terangnya ke D3. Di sini terlihat jelas arah serangan putih di diagonal ini dan mengincar pion H7. George Alan Thomas menjawab gajah ke B7 memberi tekanan pada kuda. Lasker kemudian meluncurkan menteri ke H5. Tujuannya sangat jelas, yaitu memberi tekanan pada pion di H7. Dan jika hitam gajah memukul kuda, putih bisa memukul balik dengan gajah sembari tetap mengarahkan serangan ke pion H7. George Alan Thomas menjawab menteri ke E7. Yang terbaca dari langkah ini adalah jika putih memukul kuda kali gajah skak sambil membuka dukungan gajah untuk menteri menyerang pion H7, maka hitam bisa memukul dengan pion kali kuda. Sehingga menterinya bisa mengawal pion H7, serta pada saat yang sama, pion hitam menyerang kuda sehingga kuda milik putih harus mundur dari penyerangan. Sebuah perhitungan yang sangat masuk akal. Tapi di permainan aslinya, Edward Lasker membuat langkah yang pasti akan membuat kita geleng-geleng kepala. Apalagi nanti diikuti rangkaian langkah dengan perhitungan sangat cermat dan presisi tinggi. Jika sahabat-sahabat berkenan, kami memberi waktu untuk menebak langkah Edward Lasker selanjutnya, atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, selamat bagi yang sudah menemukan dan mari kita cocokkan tebakan sahabat-sahabat semua. Yap, Edward Lasker mengambil langkah luar biasa, yaitu pengorbanan menteri kali pion H7 skak. Di posisi ini, tak ada satupun perwira hitam yang punya akses ke petak H7. Dan Raja Hitam tak punya pilihan lain kecuali memukul menteri. Dan silahkan tahan nafas dan kencangkan sabuk pengaman. Karena keindahan permainan ini terletak pada rangkaian langkah-langkah selanjutnya. Edward Lasker melanjutkan tariannya dengan kuda kali gajah double skak. Jika Raja Hitam mundur ke H8, tentu saja putih kuda ke G6 adalah skakmat. Oleh karena itu, Raja Hitam terpaksa maju ke petak H6.
Putih melanjutkan serangan berantainya dengan kuda E ke G4 skak. Coba sahabat-sahabat perhatikan, Raja Hitam tak punya tempat lari selain ke petak G5. Sementara itu, kedua kuda milik Putih sudah saling bertaut dan posisinya sangat kuat. Setelah Raja Hitam ke G5, Edward Lasker mendorong pion ke H4 kembali skak. Dan sekali lagi, Raja Hitam hanya punya satu tempat pelarian, yaitu petak F4. Edward Lasker terus memburu Raja Hitam dengan pion G3 skak. Seperti tadi, Raja Hitam hanya punya satu tempat lari, yaitu F3. Di titik ini ada pasal 2 langkah mati yang bisa diambil oleh Putih. Sekali lagi, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat menebak langkah itu, atau pause video kembali jika dirasa perlu. Oke, selamat bagi yang sudah menemukan. Ada 3 alternatif yang bisa diambil Putih. Yang pertama, Raja ke F1. Yang kedua, benteng ke G1. Dan yang ketiga adalah rokade sayap raja. Dan ini yang disarankan oleh engine. Setelah itu, tak ada langkah penyelamatan apapun yang bisa dilakukan Hitam karena rajanya sudah tak bisa melangkah kemana-mana. Misal Hitam lanjut dengan Menteri Kali Kuda, maka langkah pamungkas dari Putih adalah kuda ke H2 skakmat. Tapi tunggu dulu, seorang master internasional sekelas Edward Lasker pasti mengetahui langkah tersebut. Hanya saja, sepertinya dia memilih rangkaian yang lebih indah. Dia mengawali dengan gajah E2 skak. Lagi dan lagi, Raja Hitam hanya punya satu jalan, dan kali ini adalah masuk ke petak G2. Putih lanjut dengan benteng H2 skak. Secara beruntun, Raja Hitam hanya dikasih satu tempat penyelamatan, kali ini petak G1. Di titik ini, kita semua tahu bahwa jika Putih melakukan rokade panjang, maka Raja Hitam akan meninggal dunia. Tapi, Edward Lasker memilih langkah lain yang sepertinya memang lebih indah, yaitu memajukan rajanya ke D2 skakmat. Wow, benar-benar luar biasa dan sangat indah. Tentu sangat jarang Raja Hitam terkapar di baris pertama. Dan lebih gilanya lagi, itu semua terjadi setelah melewati rangkaian langkah penuh presisi, di mana Raja Hitam 7 kali berturut-turut dipaksa untuk hanya memilih satu tempat pelarian. Satu lagi, Raja Putih belum sempat melakukan rokade. Kami yakin sahabat-sahabat juga sepakat bahwa kemenangan dengan cara seperti ini benar-benar langka. Dan rasanya tidak berlebihan ketika situs-situs catur dan para praktisi dunia catur sampai harus melabeli partai ini dengan fatal attraction, yang memang menggambarkan apa yang terjadi di atas papan. Demikianlah video singkat dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.